kita kembali diskusi. Saya persilakan Dr. Ali untuk naik kembali. Senang sekali. Biar kita diskusi lagi. Jadi saya merasa aman di sebelahnya Dr. Ali. Silakan nanti ditampung semua. Ini beliau yang tes disertasinya memang. Ya, kepada para hadirin sekalian yang masih menyimpan pertanyaan tadi yang belum sempat ditanyakan, kami persilakan. Boleh acung tangan. Ini topik yang menarik dan menjadi keseharian dalam praktek kita sebagai SPOG, pemberian terapi hormon pada kehamilan atau pada recurrent pregnancy loss. Ya. Sambil menunggu yang sedang memikirkan pertanyaannya, saya ingin bertanya, Prof. Ini kan kita berbicara tentang dihidrogesteron dan yang terapi yang kita selama ini kita yakini adalah tentang pemberian progesteron pada kehamilan. Apa dihidrogesteron ini kalau kita berikan sama efektifnya dengan progesteron yang di luar yang ngomongin itu? Ya yang lainnya, Pak. Di luar saya pernah kasih progesteron, kita ngomong dihidrogesteron ini apa bedanya dengan itu maksud saya, Prof? Ya. Baik, sebelum Prof. Eri sebagai fatwanya nanti. Jadi begini, di luar itu mereka mengatakan, tadi juga saya menjelaskan Dr. Effendi Lukas bahwa treatmentnya progesteron. Ya, treatmentnya semua sepakat memberikan progesteron. Nah, tapi progesteron yang mana? Progesteron, progestasi. Orang cenderung untuk memberikan yang alam, ya. Yang alam itu micronized progesteron. Iya. Penelitiannya ada, tapi dihidrogesteron ini apa, barang apa? Maka tadi saya jelaskan bahwa dia sebenarnya retrosteroid yang dengan pemberian ultraviolet dia menjadi gambaran seperti progesteron alam dan dia punya efek progesteron alam. Tapi dia tidak bisa diberikan per vaginam. Dia diberikannya oral. Ini menurut saya masalah compliance nih. Compliance-nya orang Indonesia kalau suruh masukin barang ke vagina dia suka nggak mau. Harus ada pilihan. Pilihannya salah satunya oral. Nah, ini kalau bicara, jadi efektivitasnya sama nggak? Dia punya efek yang sama sebagai natural progesteron. Tapi rekomendasi, kalau kita tadi saya menyampaikan rekomendasi dari ACOG, Royal Australia, kemudian juga American College, mereka mengatakan pemberian termasuk dihidrogesteron disampaikan ada di situ, tapi intinya adalah pemberian progesteron. Nah, progesteron yang mana? Progesteron sebenarnya kembalinya geser ke micronized progesteron. Memang penelitian besarnya belum, PROMISE dan PRISM trial itu besar, walaupun yang satunya 800-an, yang satu tapi 4.000-an, yang saya baca mereka punya efek lebih baik ya, tapi kalau di statistikan, kalau Prof. Eri bilang ya tidak berbeda bermakna secara statistik, tapi kita pakai juga. Dan dia keluar dalam rekomendasi, bahkan untuk orang diberikan dari yang 5 saya sampaikan, mereka memberikan rekomendasi itu, demikian. Baik, terima kasih. Prof. Ferry mungkin. Iya. Pertama saya setuju dengan Dr. Ali tadi, apalagi kita ini siang ini dengan lunch box seperti itu, yaitu oral itu lebih baik. Nah, tapi yang kedua, saya mendapat pengalaman pada waktu saya menghadiri 2 tahun yang lalu suatu workshop RPL di Manila. Bagus sekali, yang berbicara adalah seorang imunologis. Melihat dari sisi lain. Jadi begini, mekanismenya adalah ibu yang mempunyai diagnosa recurrent pregnancy loss sangat mengharapkan sekali untuk hamil, kemudian terjadi kehamilan. Nah, yang penting itu adalah tadi yang sudah sedikit saya jelaskan, kita harus menguasai juga ilmunya tetangga. Tapi sebenarnya pada waktu kita medical student itu sudah diajari. Mulai yang gampang-gampang bahwa menstrual cycle, ya. Kemudian hari pertama sampai hari ke-14 folliculogenesis itu harus diikuti, ya. Kemudian kita dengan transvaginal memonitor besarnya folliculogenesis, kemudian endometrial thickness. Dari situ kita bisa mengadviskan pada couple di mana dia harus melakukan coitus. Nah, kemudian sisanya, jadi the first 14 days itu pada waktu nanti sperm berhasil memfertilisasi ovum menjadi embrio,
memerlukan waktu 6 times 24 hours dari pars ampula menuju implantasi di sana. Nah, ini juga penting. Nah, itulah yang saya amati dari seminar itu, ya. Justru dia memulai yang oral itu pada waktu terjadinya coital sex itu. Di situ dia. Karena apa alasannya? Bisa dibayangkan, bila sperm berhasil memfertilisasi, terjadilah embrio berjalan menuju kapum uteri, menuju window of implantation pada hari ke-17, 18, hari ke-20, 22 dan 24, di mana sel-sel itu, ya, dari gastrula, blastula, blastosis, dia berkembang 2 menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16. Itu sudah memerlukan progesteron. Nah, ini dia. Kenapa kalau gitu tidak yang dari vaginam? Di sini yang alasannya yang saya setuju dan tepat sekali pada siang ini. Alasannya adalah ibu-ibu, ya sebenarnya ini disertasinya Pak Ali, yang mempunyai masalah problem of recurrent pregnancy loss, keasamannya di vaginanya itu kurang terjamin. Jadi kalau dimasukkan per vaginam, ini sudah lain efeknya. Sebab lactobacillus itu salah satu penyebab lain dari terjadinya kegagalan situ. Itu yang alasan nomor 2. Kemudian alasan nomor 3, begitu terjadi kehamilan, ya, kita sendiri sebagai klinisi harus melihat tadi yang saya katakan. Tidak cukup melihat gestational sex-nya saja sambil menguasai. Kalau gestational sex belum ada embryonal pool, kita ulang seminggu lagi, tapi dengan sudah melihat minggu kelima gestational sex ukurannya 12 mili, pada waktu itu sudah ada embryonal pool, sudah ada trembling heart, kemudian ada yolk sac. Jangan lupa lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan. What for? We should also watching the luteal corpus dari kiri apa dari kanan, atau jangan-jangan di sekitarnya itu banyak folikel-folikel CS. What is PCO? Nah, ini sudah something problem yang lain. Di situ itunya. Disitulah progesteron lagi. Ya, tapi kalau sudah keluar dari sini semangatnya lain lagi karena ini ada Landsberg ini. Ya, terima kasih Prof. Ini penjelasan yang sangat menarik ya untuk kita semua untuk mengerti bahwa kapan kita harus memulai memberikan progesteron pada kehamilan untuk mencegah terjadinya abortus atau persalinan preterm. Masih ada yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu 5 menit kalau ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Dok. Tolong mic-nya. Assalamualaikum, saya muridnya Dr. Ali. Saya Dr. Sinta. Pertanyaan untuk Prof. Eri. Kapan kita mulai metformin itu? Kan tadi kan suspek PCO. Saya kebetulan ada pasien obesitas dan infertilitas, beratnya 100 kilo, terus haidnya nggak teratur. Jadi memulainya juga dengan hopeless. Saya kasih biasalah. Ternyata hamil dan gemeli. Saya kasih metformin juga. Kemudian saat ini usia kehamilan sudah 20 minggu, orangnya gemuk banget gitu. Nah, metformin ini kapan harus saya hentikan? Saya mulainya prakonsepsi karena memang sudah terdeteksi adanya PCO. Kapan itu dihentikan? Dan kemudian kedua, saya ingin tahu ada nggak penelitian untuk Dr. Ali hubungan antara pemberian progestogen ya per vagina dengan meningkatnya risiko infeksi. Karena pada saat kita melakukan vaginal tuse terlalu sering aja risiko infeksi naik. Nah, kalau kita berikan setiap hari misalnya selama 1 bulan atau 2 bulan pada pasien-pasien dengan kecurigaan ke arah abortus atau RPL, itu ada nggak penelitiannya? Berapa persen? Lebih baik kita gunakan oral atau vaginal? Dan kemudian ada pemberian tuh bisa via rektal, ya kalau saya nggak salah. Nah, ada nggak penelitian mana yang lebih efektif, pemberian per vaginal atau per rektal? Karena itu kan jadi menarik.
untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama, Prof. Eri mau jawab dulu tentang metformin kapan harus dihentikan. Oh, Dr. Ali yang menjawab aja ya, karena muridnya Dr. Ali, jadi Dr. Ali yang menjawab. Terima kasih, Prof. Menarik nih pertanyaan Sinta. Pengalaman saya, Prof. Eri tadi sempat singgung. Saya memulai penelitian disertasi saya mau minta orang dulu itu untuk menilai pH vagina, penelitian di Jerman dia sampai bikin sarung tangan. Di sini ada basa, asam, jadi ada lakmus, dicolok untuk lihat. Kalau pH-nya naik, dia akan basah jadinya. Itu risk infeksinya naik. Ini di luar laku banget dipakai. Kenapa? Beda dengan Indonesia. Saya mengatakan ini harus disampaikan. Orang Indonesia itu nggak punya kebiasaan nyolok-nyolok vagina, nggak punya kebiasaan itu. Lalu saya mencoba untuk menggunakan pada penelitian saya nggak bisa nih dipakai. Saya menggunakan lidi, semacam lidi kapas. Taruh aja di situ, nanti kita bisa lihat untuk melihat pH vagina. Itu saja dengan mengatakan ini obat. Orang Indonesia baru mau pakai, masukin ke dalam itu kalau ini obat dipakai, mereka mau. Lalu ada infeksi nggak? Penelitian infeksi nggak banyak yang melakukan penelitian. Karena mestinya di luar mereka makainya biasa karena kering, satu. Ya. Lalu kemudian benar tuh yang memelihara itu lactobacillus. Sehingga obatnya sebenarnya pemberian lactobacillus kalau di Indonesia kalau mau lawan infeksi. Infeksinya dipelihara dengan menurunkan pH. pH-nya kita adalah asam. Kalau nurunin pH, coba lihat orang Indonesia. Kalau cuci vagina udah pakai air, dikobok-kobok pakai sabun muka, diiniin, air aja pH-nya 7, sabun muka pH-nya juga 7. Ya pasti jadi basah dan itu tidak diinginkan. Vagina, saya mau bilang vagina itu nggak ada yang steril. Bon binatang, kumannya banyak. Jadi memang kita menurunkan salah satu colok-colok karena kita memasukkan dari luar. Iya. Jadi penelitian untuk itu tidak ada yang terkait dengan meningkatnya infeksi. Lalu pemberian, nah saya mau kasih tahu nih, yang Prof. Eri bicarakan tadi lah mengenai vaginal progesteron, micronized progesteron, dibentuk dalam macam-macam. Ada yang kayak peluru dimasukin, ada yang inserter dimasukin, ada yang kapsul. Dia bisa dimakan oral, bisa per vagina, bisa rektal. Itulah yang tadi, yang terakhir. Terserah kita mau gunain. Tapi kembali yang ke Prof. Ari bilang, compliance orang Indonesia ini kembalinya biasanya cuma mau, ada nggak yang diminum? Kalau nggak usah dimasukin boleh nggak? Boleh. Kasih yang minum, pilihannya minum. Begitu satu ya ada ketinggian, efek sampingnya jangan lupa. Mual, muntah, itu yang bikin dia nggak mau minum di ujungnya. Kalau kita mengurangi itu, kita bicara compliance, penerimaan. Kita bilang ini obat, kita berikan. Jadi untuk Dokter Sinta, secara umum penjelasannya bisa jelaskan ya jawabannya ya. Itu beda. Saya nggak mau nyamain kalau ada penelitian di luar langsung kita serap, kita pakai karena belum tentu orang Indonesia mau terima. Kita punya local wisdom yang beda banget ya. Terima kasih. Masih ada satu lagi dok tentang metformin. Ya, baik. Tadi saya tangkap dua pertanyaan untuk saya mengenai metformin. Saya sederhanakan ya, mengenai metformin dan mengenai pilihan antibiotiknya ya. Pertama, saya terima kasih sekali dengan pertanyaan ini. Mungkin saya jawab filosofi dulu ya. Jadi kalau Anda sudah berhadapan diberi kepercayaan oleh suatu couple, they just give you trust on your shoulder. Nah, ini suatu tantangan. Kita harus syukuri ini. Ini barokahnya Allah. Caranya mensyukuri jangan lupa bukan untuk Anda saja, untuk diri saya sendiri. Tadi saya sempat membaca kata sambutan. We are clinicians. We will be not enough by only practicing. Should be completed by something? Journal reading. Itu kita harus membaca ya. Kita melihat aja, pasien aja sekarang sudah pinter dia. Dokter kok enggak ngasih ini ya? Dokter kok menurut Mbah Google kok tidak ini ngasih. Nah, jadi harus demikian. Kemudian yang kedua, ini masih filosofi ya. We have the right brain. That is the way ya. We serve the patients by empathy, sympathy. Siapa yang datang? Yang datang ini adalah orang yang 3 kali keguguran.
for these times, of course, by a big expectancy from you, ya. Demikian dia ngasih kepercayaan kepada kita. Ya kita harus jawab betul-betul dengan profesional, ya, dengan filosofi care and cure. Kita tidak bisa meng-cure, ya. We never free from the limitation, ya. Tetapi dengan memberikan care itu sudah bagus sekali, ya. Itu yang kanan. Baik, sekarang saya langsung dengan yang metformin. Jadi kita baca lagi, folliculogenesis itu sangat tergantung dari sel granulosa eksterna internal. Coba kembali lagi ke ovarium itu, waktu folliculogenesis. Karena oocyte quality tergantung dari sini, karena metabolisme steroid dan estrogen terjadi di sini dia. Ini kalau tidak dikendalikan glukosnya, ini akan jelek sekali, sehingga folliculogenesis tidak akan terjadi. Dia tidak akan bisa bertambah besar, dan ya besarnya cuma 10 mili, 12 mili, 11 mili, ya itu yang disebut small sip round, yaitu yang namanya PCO, ya. Dan ini bisa, dan juga kita secara cermat dengan anamnesa dulu, ibu bagaimana pola mensnya. Nah kalau pola mensnya sudah sering mundur 7 hari, 4 hari, nah ini mungkin oligomenore, ini kira-kira ini adalah suatu PCO. Nah sekarang kita mulai treatmentnya, tidak saja pakai metformin, but change her daily life. Dia harus lifestyle, betul, dia harus exercise, turunkan berat badan, kemudian baru kira-kira 1-2 siklus. Jadi betul-betul jangan dilepas. It can be approximately within your hand, just around a 6 cycle. Itu sudah harus begitu. Jadi disempatkanlah bicara. Kalau guru saya dulu sekali terima pasien mungkin 4-5, sekarang nggak bisa. Harus kayak di Singapura, 1 patient 25 menit. Tapi nanti belakangannya tulisnya yang gede aja, nggak apa-apa, itu kwitansi. Nah, pasien akan memberikan good compliance, ya. Mungkin Anda belum memberikan clomipene citrate atau aromatase inhibitor, dia dengan exercise dia bisa hamil, bisa itu 20%. Nah kalau dia sudah melakukan exercise dengan baik, itu kelihatan weight gainnya turun, kemudian mensnya mulai teratur, masuklah di sana clomipene citrate, ya, kemudian dengan metformin tadi dengan alasan demikian. Nah berikan advice yang betul, kapan sexual intercourse-nya yang terjadi, ya. Kemudian Anda monitor. Loh ini follicle the graft-nya sudah 19, sudah 21, endometrial thickness-nya sudah 7-8. Bu, mungkin insya Allah besok subuh Bu ya, sholat dulu, baca Al-Quran, kalau perlu surah Al-Isra ayat nomor 23-24, bacakan untuk itu ya. Ini maaf nih untuk yang seiman dengan saya. Insya Allah itu akan berhasil. Bagaimana caranya? Nah begitu hamil, itu yang tadi saya katakan, dicek corpus luteumnya. Ya, nah sekarang pertanyaan Anda, sampai kapan metformin itu diberikan? Kalau ternyata dia mengikuti pathway seperti ini, sebagian ahli mengatakan sekurang-kurangnya diberikan sampai pada minggu ke-12. Kemudian jangan lupa, begitu dia hamil, Anda exploring yang lainnya. Apa yang harus dicari? Pertama, glucose intolerant test, itu harus itu, ya, dicari. Glucose pada fasting, kemudian HbA1c-nya dilihat, kemudian orangnya kan sudah turun. Kalau umpamanya iya, nah Anda sudah harus bekerja sama dengan penyakit dalam, betul dari sini dia. Kemudian kedua, jangan lupa ini having free time for abortion, betul-betul ini dipertaruhkan. Jangan lupa, saya sebenarnya baca disertasinya beliau, dan itu in speculo itu penting. Anda melihat ada fluor, ambil di swab, ambilnya 2 tempat, di fornix posterior, kemudian di pos interna, kirim culture. Mudah-mudahan pasien yang sebenarnya begini itu betul-betul dia good news pada waktu Anda mendeklar Anda hamil, kita harus begini, ya. Dia akan mengerjakan. Nah, setelah keluar hasilnya, saya melakukan penelitian di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah ini untuk kita. Biasanya logically it should be just E. coli, karena kita bisa jelaskan dekat
antara rektum dengan itu. Kemudian jangan lupa GBS kadangkala positif. Ini yang berbahaya. Antibiotik yang dianjurkan, kita mulai dulu yang sederhana dulu, yaitu eritromisin cukup per oral, ya. Kemudian kalau umpamanya dibantu dengan hasil sensitivity, biasanya clindamycin. Kemudian pemberiannya sampai kapan? Nah, ini yang kontroversi. Ada yang mengatakan cukup interval, tapi ada yang mengatakan terus sampai 26 minggu. Saya cari alasannya betul. Coba kita ikuti. Ibu hamil uterus, ya, 10 minggu 3 jari atas simpisis, 16 minggu setengah pusat PX, setengah simpisis pusat. Terus makin besar, apa yang terjadi selain uterus yang besar? Coba dilihat ininya, ureternya. Ya, bladder di depan uterus, ya. Dengan bertambah besarnya uterus, ini apa namanya? Ureter akan menjadi dilatasi, menjadi lemah, dan terjadilah reflux, paham? Reflux ke atas, ini yang the source of infection. Kadang-kala kalau Anda hitung dengan colony counting, bisa 10 pangkat 3 atau bahkan 10 pangkat 5. There is the reasons from one group. There, the antibiotic should be carried out at least 24 weeks. Itu dia. Mudah-mudahan sampai di sini lah. Ini saya kira sudah asar ya, belum ya? Sudah cukup ya? Ya, baik, terima kasih Prof. Heri, terima kasih Dr. Ali ya untuk penjelasan yang sangat menarik sekali pada siang ini tentang manfaat pemberian progesteron pada kasus-kasus pencegahan abortus. Ya, jadi tadi Prof. Heri sudah menjelaskan tentang manfaat kita melakukan pemeriksaan dari awal dengan pemeriksaan ultrasound untuk mengecek folikel, mengecek korpus luteum, pemberian progesteron, dihidrogesteron itu termasuk yang jenis progesteron yang bisa direkomendasi untuk diberikan pada kehamilan. Dan sampai kapan? Sampai plasenta terbentuk. Ya, saya kira itu yang bisa kita simpulkan pada pembicaraan kita pada siang hari ini. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada kedua pembicara kita dan kita akhiri simposium pada siang hari ini.